Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bertemu lagi dengan pelajaran pendidikan agama Islam. Kita akan masuk ke bab 3 selanjutnya, yaitu tentang Allah Maha Esa. Silakan perhatikan gambar berikut ini. Di gambar ini ada tumbuhan, langit, batu, rumput, kemudian ada hewan. Kira-kira ada yang tahu siapa yang menciptakannya? Ya, yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memiliki 99 Asmaul Husna. Nah, yang terkait dengan keesaan Allah, Asmaul Husna Allah terdiri dari Al-Ahad. Al-Ahad artinya adalah Allah Maha Esa. Esa artinya satu. Sebagaimana dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Ya, artinya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Nah, dari ayat ini menjelaskan bahwa Allah hanya satu, Allah tunggal. Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah juga tidak memiliki ayah atau ibu. Allah juga tidak memiliki anak. Allah juga tidak memiliki seseorang yang setara dengannya. Jadi Allah Maha Kuasa, Maha Esa, Maha Tunggal. Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Wahid, yang artinya tunggal. Sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat 51 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Allahu la tattakhidhu ilahaini itsnain innama huwa ilahu wahidun fa iyaya farhabun. Yang artinya, dan Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan, hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa, maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Jadi di ayat ini Allah menjelaskan bahwasannya kita dilarang menyekutukan Allah, karena Allah Tuhan yang Maha Tunggal, tidak ada Tuhan selain Allah. Manusia hanya diperbolehkan takut kepada Allah. Tuhan kita satu, yaitu Allah. Allah berkuasa atas segalanya. Allah adalah satu-satunya tujuan kita untuk meminta. Kita hanya menyembah Allah. Kita hanya boleh memohon kepada Allah dan hanya boleh berdoa kepada Allah. Keesaan Allah meliputi zatnya, sifatnya, dan perbuatannya. Di sini adalah kita kembali kepada Allah. Zat Allah dibagi menjadi dua, yaitu tidak ada bagian-bagian atau susunan dalam zat Allah. Zat Allah bersifat Esa. Esa di sini tunggal. Jadi artinya zat Allah adalah satu, Allah Maha Satu. Allah hanya Esa. Kemudian yang kedua, zat Allah bersifat Esa dan tidak ada sekutu yang menyerupainya. Artinya di sini adalah tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada yang menyamai Allah. Kemudian sifatnya,
Sifat keesaan Allah yaitu Allah berbeda dengan makhluknya. Tidak ada makhluk yang menyamainya atau menyerupai dengan sifat-sifatnya. Misalkan saja Allah Maha mendengar. Nah, pendengaran Allah itu mutlak. Allah bisa mendengar suara hambanya yang tidak terdengar sekalipun. Misalkan hambanya berdoa dalam hati, Allah bisa mendengar. Beda dengan kita manusia, kita tidak bisa mendengar suara hati manusia atau orang lain, tapi Allah bisa. Kemudian perbuatannya, Allah adalah satu-satunya yang menciptakan alam semesta, mengatur, menguasai, dan memelihara seluruh alam ini. Allah menciptakan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Allah menciptakan dunia sebagai tempat tinggal manusia. Allah jugalah yang mengatur setiap rezeki untuk makhluk ciptaannya. Allah melakukan semua perbuatan ini tanpa bantuan siapapun. Jadi jika Allah ingin menciptakan sesuatu, maka Allah tinggal berkata kun fayakun, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Jadi Allah tidak membutuhkan orang lain dalam penciptaan alam semesta. Bukti keesaan Allah dapat diketahui melalui, coba perhatikan diri kita. Allah menciptakan semua alat indera kita dengan lengkap, mulai dari mata, hidung, dahi, telinga, mulut, bahu, kaki. Nah, semua adalah yang menciptakan Allah. Selain Allah, tidak ada yang bisa menciptakan anggota tubuh yang luar biasa ini. Semuanya mempunyai fungsi masing-masing. Kemudian perhatikan pemandangan ini. Ada pelangi, ada gunung, ada tumbuhan. Siapa yang menciptakan? Hanya Allah yang menciptakan. Kemudian ada galaksi. Mereka berputar sesuai dengan arahnya. Siapa yang memutar? Hanya Allah yang bisa mengatur. Selain Allah tidak ada yang bisa mengatur. Kemudian ada air terjun yang indah sekali. Siapa yang menciptakannya? Hanya Allah yang menciptakan. Kemudian ada bermacam-macam hewan di bumi ini. Siapa yang menciptakan? Hanya Allah juga yang menciptakan. Ada air hujan yang turun dari langit. Kemudian ada matahari. Semuanya adalah ciptaan Allah. Coba bayangkan, jika Allah lebih dari satu, apa yang terjadi? Mungkin alam semesta ini akan hancur. Galaksi ini akan berbenturan karena saling berebutan. Nah, setelah kita melihat keesaan Allah, maka bagaimana cara kita meneladani bahwa Allah Maha Esa, bahwa Allah Maha Tunggal? Maka yang pertama adalah kita sebagai umat manusia harus beribadah kepada Allah. Dengan cara apa? Sholat. Jadi kita ingat, sholat adalah kunci masuk surga. Jika kita pengen masuk surga, maka kita harus sholat. Kemudian kita hanya memohon, meminta kepada Allah. Kemudian memperbanyak membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran. Kemudian bisa juga dengan bersedekah. Dan masih banyak lagi perilaku terpuji yang lainnya yang bisa kita lakukan sebagai wujud kita meneladani keesaan Allah. Kemudian kita tidak boleh menyekutukan Allah atau menduakan Allah. Perilaku menduakan Allah contohnya apa saja? Ya, menyembah patung. Kemudian percaya pada dukun. Kemudian menyembah pohon dengan cara memberi sesaji. Kemudian menyembah kuburan. Ya, harapannya adalah untuk biar kaya, biar pinter. Jadi itu semua tidak boleh. Kita hanya boleh beribadah kepada Allah, mohon kepada Allah. Jika ingin pintar, maka harus belajar. Setelah belajar, maka kita berdoa kepada Allah. Jika ingin kaya, maka harus berusaha, bekerja.
kemudian diiringi dengan berdoa kepada Allah. Kemudian yang ketiga, cara kita meneladani bahwa Allah Maha Esa adalah berperilaku mandiri. Apa itu mandiri? Kemarin kita sudah belajar tentang mandiri, yaitu melakukan sesuatu dengan sendiri, berusaha sendiri, tidak bergantung kepada orang lain. Contohnya apa saja? Belajar sendiri, kemudian makan. Jadi kalau makan tidak harus menunggu orang tuanya menyuapi, tetapi berusaha sendiri. Kemudian membersihkan tempat tidur. Jadi setelah bangun tidur, maka tempat tidurnya dibersihkan. Mandi sendiri. Nah, yang paling penting adalah kita mandiri dalam bersekolah, bersosial dengan teman-teman. Jadi tidak bergantung kepada orang tua. Nah, berikut penjelasan dari pelajaran kita hari ini. Maka kesimpulannya adalah Allah Maha Esa. Tiada Tuhan selain Allah. Maka hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja tempat kita meminta dan memohon perlindungan. Perilaku menyembah selain Allah termasuk dosa besar. Perilaku menyekutukan Allah disebut syirik. Dan orang yang menyekutukan Allah disebut musyrik. Demikian pembelajaran PA kita hari ini. Semoga bermanfaat. Untuk lebih jelasnya silakan kalian mempelajari materi yang ada di LKS dan buku paket. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.